Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Zahra, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wawan Hendrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Peserta Didik serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga pada pagi hari ini diberikan kesehatan agar presentasi yang akan saya berikan dapat berjalan dengan baik. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu tentang pengelompokan peserta didik, yang dimana dalam satu bab tersebut terbagi menjadi 4 materi. Materi pertama yaitu tentang pengertian pengelompokan peserta didik, materi kedua tentang dasar pengelompokan peserta didik, materi ketiga tentang jenis pengelompokan peserta didik, dan yang terakhir tentang teknik pengelompokan peserta didik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelompokan peserta didik. Pengelompokan atau grouping atau biasa disebut classification atau klasifikasi adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan kriteria-kriterianya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Yang kedua, dasar pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik didasarkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki sejumlah kesamaan sekaligus sejumlah perbedaan satu dengan lainnya. Yang kedua, memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan. Yang ketiga, perkembangan atau kematangan peserta didik satu dengan lainnya bisa berbeda. Yang keempat, melalui pengelompokan tertentu, peserta didik lebih mudah dikenali dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal. Yang ketiga, ada jenis pengelompokan peserta didik. Menurut Yeager, Imron pada bukunya halaman 112 tahun 2006, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengelompokan atas fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik, misalnya umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pengelompokan ini biasanya bersifat klasikal. Yang kedua, ada pengelompokan atas perbedaan, yaitu yang diaksentunikan pada perbedaan peserta didik, misalnya minat, bakat, dan kemampuan. Pengelompokan ini bersifat individual. Menurut Seniawan dan kawan-kawan pada bukunya halaman 67 tahun 1985, pengelompokan peserta didik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut kesenangan berkawan. Pada pengelompokan ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu jumlah kelompok tergantung pada besarnya kelas atas dasar perkawanan atau kesenangan dalam bergaul di antara mereka. Yang kedua, menurut kemampuan. Dalam kelompok peserta didik terdapat peserta didik yang pandai, sedang, dan lambat. Untuk memudahkan pelayanan guru, maka peserta didik dikelompokkan menjadi ke dalam kelompok cerdas, lambat atau sedang atau menengah, dan lambat. Dapat diubah sesuai dengan kesanggupan peserta didik. Dan yang terakhir, menurut minat. Guru perlu memberi dorongan kepada peserta didik untuk berpindah dari kegiatan satu ke kegiatan lainnya. Adapun menurut Regan, sebagaimana dikutip Imron pada bukunya halaman 101 tahun 2016, membagi jenis pengelompokan peserta didik menjadi 7 bagian. Yang pertama, ada the non-grade elementary school, yaitu sekolah dasar tanpa tingkat. Ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengambil mata pelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing individu peserta didiknya. Yang kedua, ada multi-grade and multi-age grouping, yaitu pengelompokan yang multi tingkat dan multi usia. Pada pengelompokan ini, peserta didik berbeda usianya dikelompokkan dalam tempat yang sama. Peserta didik berinteraksi dan belajar bersama-sama. Yang ketiga, ada the dual progress plan grouping, sistem pengelompokan kemajuan rangkap yang dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kemampuan individual peserta didik di setiap umur dan setiap tingkat. Yang keempat, ada self-contained classroom, penempatan sekelompok peserta didik oleh seorang guru, sedangkan sekelompok peserta didik yang lainnya ditempatkan pada guru lainnya. Yang kelima, ada team teaching, pengelompokan yang di dalamnya terdapat sekelompok peserta didik yang diajarkan oleh guru secara tim. Yang keenam, ada
Departementalisasi, suatu sistem pengelompokan peserta didik yang di dalamnya guru hanya mengkhususkan diri pada mata pelajaran tertentu. Dan yang ketujuh ada ability grouping, yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik yang mempunyai tingkat kemampuan yang sama disampaikan pada kelompok yang sama. Yang terakhir yaitu teknik pengelompokan peserta didik. Secara praktis dan mudah, teknik pengelompokan peserta didik dipaparkan oleh Mardianto pada bukunya tahun 2013 halaman 20 sebagai berikut. Yang pertama ada teknik pengelompokan 2 bagian, yang kedua teknik pengelompokan 3 bagian, yang ketiga teknik pengelompokan 4 bagian, yang keempat teknik pengelompokan 5 bagian, yang kelima teknik pengelompokan 6 bagian, yang keenam teknik pengelompokan 7 bagian, yang ketujuh teknik pengelompokan 8 bagian, yang kedelapan teknik pengelompokan 9 bagian, yang kesembilan teknik pengelompokan 10 bagian, yang ke-10 teknik pengelompokan 11 bagian, yang ke-11 teknik pengelompokan 12 bagian, dan yang ke-12 yaitu ada teknik pengelompokan tak terbatas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.